Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Dan jangan lupa sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa langsung di subscribe channel YouTube UY Ongko ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada video-video baru dan tentunya dengan alat peraga yang gratis, bisa langsung tahu. Nah, kita langsung mulai aja ceritanya. Hari ini diceritakan ada seorang anak bernama Adit, ya. Adit ini anak sekolah minggu yang sangat rajin, ya. Suka dia ke sekolah minggu, suka dia bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan cerita dia suka. Tapi ada satu yang dia nggak suka loh. Ini nih yang dia nggak suka. Tahu nggak ini apa? Iya, ini adalah kegiatan di sekolah minggu memberikan persembahan, ya, atau di gereja tertentu memberikan kolekte, ya, memberikan uang kolekte. Nah, memberikan uang persembahan buat Adit itu sesuatu yang membuat dia sedih. Kadang membuat dia marah. Makanya tuh, kalau dilihat gambarnya ya, waktu ngasih uang persembahan mukanya nggak senyum, mukanya nggak ada sukacitanya. Kenapa sih kira-kira ya si Adit ini nggak mau ya ngasih uang persembahan atau memberi persembahan dengan hati yang tidak baik? Oh, rupanya selama ini Adit berpikir, aduh, sayang ya, uang 10.000, uang 5.000, atau uang 20.000 yang kukasih untuk persembahan itu sebetulnya itu kan lebih baik ya aku pakai buat beli mainan atau aku pakai buat beli makanan yang enak. Kenapa aku harus kasih persembahan? Wah, dia rasanya sedih ya, rasanya juga kadang marah, kadang jengkel. Barangkali ada ya adik-adik yang seperti itu ya. Ketika memberikan sesuatu, nah rasanya nggak mau ngasih persembahan, uangnya mendingan buat hal yang lain. Atau bukan cuma persembahan, untuk berbagi dengan orang lain juga, pinjemin misalnya Alkitabnya dia nggak punya, ayo berdua, wah nggak mau, ngapain. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Sama seperti sekolah minggu lainnya, di sekolah minggu tempat Adit juga ada cerita sekolah minggu. Dan ceritanya saat itu tentang ini nih, ada banyak orang dan juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang kebingungan. Mereka bingung. Karena apa? Karena orang-orang banyak ini, ada ribuan, sudah mengikuti Tuhan Yesus dan sekarang sudah hampir malam ya. Sementara orang-orang itu tidak membawa banyak makanan. Barangkali banyak di antara mereka udah lapar. Dan Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, ditanya, orang-orang sebanyak ini, bagaimana kalian bisa kasih makan nggak? Kira-kira dikasih makan apa nih? Wah, murid-murid juga bingung ya, apa mau disuruh pulang aja orang-orang ini ya? Dan dalam kebingungan itu, rupanya murid-murid Tuhan Yesus menemukan ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan ya. Coba dilihat ya, tuh di gambarnya ya. Ada berapa rotinya? Ada 5 ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ikannya juga ada berapa? Ada 2, 1, 2, 5 roti, 2 ikan. Anak ini rupanya dengan 5 roti dan 2 ikan mau diberikan kepada Tuhan Yesus. Wah, betul-betul anak yang mau berbagi ya, dia nggak pelit loh. Dia mau kasih nih 5 roti 2 ikan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bagaimana hatinya sekarang ya? Mau nggak sih memberikan persembahan buat Tuhan Yesus? Atau guru-guru sekolah minggu mau nggak memberi buat Tuhan Yesus? Dan tentunya bukan cuma uang loh yang kita berikan buat Tuhan Yesus, persembahan apalagi. Kak, kalau bukan uang, apalagi Kak kalau bukan uang? Yang bisa kita kasih buat Tuhan Yesus apa? Waktu kita. Mau nggak sih kita saat teduh? Mau nggak sih kita berdoa? Mau nggak sih kita ke sekolah minggu dengan hati yang sukacita? Itu kan memberi juga ya, memberikan waktu kita. Dan adik-adik, apa yang anak ini berikan buat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus buat mujizat yang sangat hebat. 5 roti dan 2 ikan dijadikan sangat banyak untuk orang-orang ya. Wah, hebat ya. Itulah, kalau kita memberikan sesuatu buat Tuhan Yesus akan pasti membuat itu menjadi sesuatu yang sangat berguna, yang sangat baik ya. Kita percaya persembahan yang kita berikan ke sekolah minggu itu juga pasti digunakan dengan baik ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Dan dilihat lagi nih tuh ya, orang-orang semua lihat
sukacita ya, karena mereka sekarang mendapatkan roti dan ikan yang bisa dimakan ya. Mereka tidak lagi kelaparan. Karena siapa tadi? Karena tadi ada yang mau berbagi ya. Dan Tuhan Yesus bisa buat mujizat dari sesuatu yang tadi anak itu mau berbagi. Nah, setelah mendengar cerita ini, semoga hati adik-adik juga mau berubah ya. Ketika harus memberikan persembahan buat sekolah minggu, memberikan dengan baik. Ketika diminta, ayo siapa yang mau ikut paduan suara ya buat Natal, atau siapa yang mau ikut drama Natal. Nah, ikut dengan hati yang senang ya. Sekali lagi Kak Fuye bilang ya, yang diberikan buat Tuhan Yesus bukan cuma barang, bukan cuma uang, tapi terlebih apa? Waktu kita ya, waktu adik-adik ya. Mungkin hari ini nggak main game deh, supaya bisa baca Alkitab lebih banyak, main gamenya dikurangin. Bisa kan itu untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus ya. Nah, di sini juga hatinya si Adit mulai berubah ya. Ketika datang lagi ke sekolah minggu, dia memberikan persembahan dengan wajah yang sukacita, dengan wajah yang senang ya, dengan damai sejahtera. Nah, semoga cerita ini juga membuat adik-adik mau berubah ya, menjadi orang yang lebih mau memberi lagi buat Tuhan. Dan tentunya memberi bukan dengan hati terpaksa, tapi dengan sukacita. Seperti apa? Seperti di ayat yang akan kita baca sama-sama ya. Ayat pendukung cerita kali ini diambil dari Perjanjian Baru dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikianlah bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu dia tadi ayatnya buat cerita kali ini. Dan di sini Kak Fuye juga mau berbagi ya alat peraga yang tadi sudah ditunjukkan di sini tentang si Adit tadi, tentang persembahan dan tentang mujizat Tuhan dengan 5 roti 2 ikan. Bisa diminta, langsung aja bilang alat peraga mau memberi ya, alat peraga mau memberi. Tinggal WhatsApp ke 0813 852 17327. Sekali lagi bilang aja alat peraga mau memberi. Di WhatsApp ke 0813 852 17327. Nanti Kak Fuye akan balas, pasti Kak Fuye akan kirimkan alat peraga yang dibutuhkan berupa file. Dan Kak Fuye di sini juga mau menginformasikan buat teman-teman yang butuh naskah drama Natal, Kak Fuye ada. Harganya murah, cuman 25.000 aja setiap judulnya. Tinggal WhatsApp juga ke nomor yang tadi disebutkan di 0813 852 17327. Sekali lagi, untuk informasi naskah drama Natal yang tersedia, tinggal WhatsApp aja ke 0813 852 17327. Harganya murah, cuma 25.000, dan nanti semua uangnya untuk membangun kembali channel YouTube ini supaya bisa menjadi berkat buat semua teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah!